Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Di hari yang bahagia ini akan saya sampaikan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita untuk melakukan kegiatan kita di hari-hari menjelang Tuhan datang. Adapun firman Tuhan, saya mengambil tema, sudah beratikah hidup kita? Saya ulang lagi, temanya adalah sudah beratikah hidup kita? Saya mengambil landasan firman Tuhan dari Galatia 6 ayatnya yang ketiga. Landasan firman Tuhan, Galatia 6 ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sudahkah hidup kita mempunyai arti dan berarti bagi banyak orang atau bagi Tuhan? Mari menjadi renungan pada hari ini. Sudahkah kita sudah berarti bagi Tuhan? Yang pertama yang akan saya sampaikan. Berarti bagi Tuhan, apakah kita sudah melakukan visi dan misinya Tuhan? Karena setiap orang mempunyai visi dan misi yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan seseorang. Dalam segala aspek kehidupannya, dalam status dan jabatan dan posisinya setiap orang. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak. Sebagai manusia kita hidup di dunia ini mempunyai tanggung jawab. Yang Tuhan sudah berikan visi dan misi setiap orang. Dan sifatnya unik, berbeda satu sama lain. Tidak selalu semua orang harus jadi pendeta, tetapi dia harus hidup punya arti. Tuhan sudah memberikan kemampuan yang luar biasa. Hakikat penciptaan manusia, Tuhan menciptakan manusia serupa segambar Allah, dan manusia diberikan kuasa, kemampuan untuk melakukan aktivitas di muka bumi ini untuk menaklukkan bumi. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, sampai sejauh manakah hidup kita berarti bagi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan? Jangan-jangan kita belum berarti. Seperti yang dikatakan Galatia 6 ayat 3, kita menipu diri kita. Apakah kita sudah berarti bagi Tuhan? Itu yang paling terpenting. Apakah kita hidupku sudah berarti bagi Tuhan? Kita sudah menjadi misioner, ya? Kita sudah menjadi duta besar kerajaan surga, mewakili Tuhan untuk hidup di dunia ini, membawa kabar baik dan membawa orang untuk ke dalam keselamatan. Dalam setiap karunia yang Tuhan berikan tentunya. Karena setiap karunia, setiap orang berbeda. Ada karunia memuji, ada karunia menyembah, ada karunia berkhotbah, ada karunia memberi, ada karunia berdoa, dan seluruh karunia. Dari setiap karunia itu, apakah kita sudah menyampaikan kabar baik dan menjadi berkat dan berarti bagi banyak orang dan Tuhan? Tentunya pertama Tuhan. Apakah kita sudah explore semua karunia yang ada pada kita? Jangan-jangan kita nggak tahu apa sih pendeta karunia sayang pada diri saya. Saya pernah dan sering saya melihat banyak jemaat tidak mengerti. Umat Kristiani umurnya sudah 60, dia nggak tahu karunia apa ya pada diri saya ya, katanya. Loh, berarti Anda tidak mengenal identitas dirimu, siapa dirimu. Kita harus tahu apa yang Tuhan berikan dan berarti bagi Tuhan dan bagi dunia. Karena karunia yang Tuhan berikan itu harus kita explore untuk kemuliaan Tuhan tentunya, saudara. Dan itu berarti bagi Tuhan. Sama dengan Tuhan memberikan talenta. 1 talenta, 2 talenta, sampai berapa talenta. Itu perumpamaan yang Tuhan berikan. Nah, sekarang talenta yang ada dalam diri kita, yang Tuhan sudah berikan, apakah kita sudah explore itu selama kita hidup di dunia? Jangan sampai kita dipanggil Tuhan dan Tuhan tanya, ya, seperti perumpamaan Tuhan di dalam firman Tuhan tentang talenta, kita jangan-jangan kita pendam talenta itu, tidak kita explore. Nah, ini bahaya. Makanya firman Tuhan saya mengajak, mari
Jangan sampai kita tidak berarti bagi Tuhan. Itu yang pertama. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kekristenan itu harus berarti. Berarti hidup kita bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan, memberikan karunia, kuasa, power dalam kehidupan kita. Karena menurut filsafat ilmu, manusia itu mempunyai kemampuan, mempunyai daya nalar yang tinggi. Saya katakan daya nalar yang tinggi. Jadi di dalam ini ada daya nalar yang memberikan kemampuan manusia melakukan inovasi-inovasi. Melakukan apa yang dan berarti bagi Tuhan. Dan dunia ini harus dikembangkan menjadi kesejahteraan bagi dunia. Ya, bagaimana terciptanya pesawat, terciptanya lampu, itu kan kesejahteraan bagi manusia. Itu contoh kecil. Apakah hidup kita sudah berarti? Apa karunia Tuhan berikan? Mungkin otak kita nggak sama dengan tadi penemu pesawat atau lampu. Tapi kan kita punya karunia yang lain. Mungkin minimal karunia berdoa, pendoa syafaat misalnya. Yang paling terkecil pendoa syafaat misalnya. Nah, karunia itu harus kita eksplor. Saya tahu ada seorang wanita pendoa syafaat di dunia, dia sudah keliling dunia dan masuk Indonesia. Dia memang punya karunia berdoa. Ya, dia keliling dunia, masuk ke pedalaman-pedalaman. Dia berdoa di setiap tempat yang Tuhan perintahkan, dia berdoa dan berarti hidupnya. Dan banyak orang yang diselamatkan melalui kehidupan dia dan menjadi berkat. Dia berarti dia punya karunia itu. Dia eksplor. Padahal dia awalnya hanya seorang ibu rumah tangga, saudara. Ibu rumah tangga. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana dengan kita? Apa yang karunia ada pada saudara? Kemampuan, apalagi kalau saudara maaf seribu maaf. Kalau saudara hidup tidak ada kecacatan dalam fisik saudara. Lengkap semua, Anda sehat. Tapi kalau Anda tidak berarti, apa artinya bagi Tuhan? Yang Tuhan sudah berikan tangan yang sempurna, dua mata, tangan. Waduh, semua sempurna, tapi saudara tidak berarti bagi Tuhan. Itu artinya menipu dirimu sendiri. Yang kedua, berarti bagi dunia. Itu yang saya katakan tadi. Berarti banyak-banyak orang. Dari semua karunia yang Tuhan berikan. Dari semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang. Apakah kita sudah menjadi berkat dan berarti bagi banyak orang? Dari semua kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Karena anugerah yang Tuhan berikan, setiap orang kan berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda, saudara. Sifatnya unik. Tadi saya katakan sifatnya unik. Bagaimana dengan kita? Dari segala aspek kehidupanmu, statusmu, jabatanmu, posisimu, kita nggak sama. Tetapi dari semua itu kita bisa beragam-ragam menjadi satu tubuh Yesus Kristus. Di mana Tuhan sebagai kepala. Nah, kita berartikah hidup kita? Anda bayangkan kalau gereja itu, di mana kepala adalah Yesus, kita kakinya, tetapi kita kaki tidak bisa bergerak, kaki kita diam. Berfungsikah gereja itu? Tidak. Nah, kita ambil bagian masing-masing. Apakah saudara di kaki atau di tangan atau di hidung? Dia pada gereja itu. Saya mengambil ilustrasi itu. Nah, saudara sudah dimasuk di mana? Dan apakah sudah ada gerakan bagian tubuh dari gereja itu di dalam kehidupan saudara? Nah, itu bicara karunia, talenta dalam kehidupan dunia ini. Kembangkan, lakukan inovasi dalam hidupmu. Apa yang sesuai dengan karuniamu? Tentunya yang Tuhan sudah berikan dan talenta. Tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang memang hanya cuma berdoa tetapi mempunyai kekuatan kuasa doa yang dahsyat. Ya, ada orang yang punya kuasa karunia untuk memuji tetapi dahsyat menghasilkan pujian yang membuat banyak orang bertobat. Dan saya pernah ada kesaksian, Ada orang yang menjadi Kristen, dia dulunya non-Kristen. Tapi karena mendengar pujian, dia akhirnya ingin tahu tentang kekristenan dan akhirnya dibaptis dan akhirnya menerima Yesus. Hanya karena dengar pujian saja.
Ya, karena tetangganya sering main gitar, memuji. Hanya sederhana, tetangganya hanya main gitar dan memuji, dan akhirnya dia datang. Ya, kenapa orang Kristen memuji? Dan siapa yang dipuji? Dan tetangganya cuma ceritakan siapa yang dia puji dan siapa dan mengapa dia harus puji. Saudara, dan akhirnya orang itu jadi Kristen, percaya pada Yesus dan sudah dibaptis. Itu hanya karena pujian saja. Oh, banyak kesaksian kalau mau saya ceritakan. Saudara kasih dalam nama Yesus, mari kita explore. Jangan sampai kita nanti pada hari penghakiman dia tanya, "Hei, apa yang kau sudah lakukan di muka bumi ini? Apa tanggung jawabmu? Apakah kau sudah lakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dirimu? Apa kau hanya untuk dirimu sendiri? Untuk kepentingan dirimu sendiri? Apalagi nih, maaf, apalagi dengan hartamu. Ada karunia, memang karunia memberi. Ya, dia tidak bisa memuji menyembah, ya mungkin dia tidak bisa. Tetapi Tuhan berikan karunia memberi. Karunia memberi. Ada kesaksian seorang ya yang namanya Colgate. Memang karunia memberi. Dari orang yang miskin, dia menjadi seorang pegawai, dan dengar lewat sebuah gereja, dan akhirnya dia memberikan persepuluhannya. Akhirnya meningkat dari bukan 10%, 20% dari semua. Akhirnya waktu sebelum meninggal, semua hartanya dia berikan untuk suatu sinode gereja seluruh dunia dan hidup. Dan perusahaan itu tidak pernah mati sampai hari ini. Karena dia punya karunia memberi. Tuhan ciptakan dia, memang Tuhan berikan kemampuan untuk memberi. Dan dia memang sangat kaya, dia memberi. Dan tidak pernah kekurangan. Saudara kasih dalam nama Yesus, apa karunia saudara? Mari kita explore. Untuk Tuhan tentunya kita pertanggungjawabkan talenta karunia yang Tuhan berikan. Yang kedua, menjadi berkat bagi dunia. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup ini harus berarti. Jangan katakan, aduh, karena sering saya melihat orang banyak mengeluh. Ya, banyak mengeluh pada hari-hari ini, banyak orang mengeluh. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, mari kita jangan hanya mengeluh. Apa yang kita bisa lakukan? Dari kemampuan saudara, karunia yang saudara Tuhan berikan. Mari kita berarti bagi banyak orang. Berarti bagi dunia. Dari apapun yang terkecil saya katakan. Terkecil itu bisa membuat orang mengenal Yesus. Kalau orang sudah mengenal Yesus, dia pasti mengikut Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kembangkan dirimu, explore dirimu, apa yang menjadi karunia dan talenta Tuhan, dan apa visi misi Tuhan yang kau diberikan kepadamu, lakukan sebelum waktu terlambat. Sebelum kau dipanggil Tuhan, hidupmu berarti bagi Tuhan. Jangan sampai kau menipu dirimu kalau kau belum. Tapi kau dipanggil Tuhan, kau belum berarti bagi Tuhan dan berarti bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati engkau. Amin.